Halo Raya, kembali lagi dengan saya. Dan lagi-lagi ya, yang saya bahas ini adalah sebuah TWS. Tapi sayangnya ini dari Baseus lagi. Jadi Baseus ini ngeluarin lagi sebuah TWS baru di ranah yang cukup affordable ya. Karena kalau kalian tahu ini Bowie EZ10 ada di harga 180 ribuan. Gila, setelah kemarin dibikin gila sama harganya Soundcore yang 199.000, dengan value yang dikasih, tiba-tiba Baseus juga ngeluarin di value yang sama, di harga yang bahkan mungkin 20.000 lebih murah ya. Dan apakah kualitasnya bisa sebanding dengan punya Soundcore ya? Oke, jadi pertama-tama kita cek dulu bagian boxnya. Dan untuk boxnya sendiri ini lebih kecil ya, dia nggak kayak WM03 kemarin yang ada di belakang saya. Ini kebetulan buat perbandingan, ini saya kasih lihat ukuran boxnya kurang lebih segini dibanding WM03 ya. Jadi lebih mirip yang seri WM02 kayaknya boxnya ya. Lalu di belakangnya ada beberapa spek teknis kecil aja. Lalu di dalamnya yang kalian dapatkan tentu saja TWS-nya. Lalu ada kabel chargernya, spare ear tips, kartu garansi, buku manual, dan bonus stiker Baseus. Nah, kali ini Baseus benar-benar menggunakan desain yang super unik ya. Nggak kayak TWS pada umumnya. Di sini dia pakai desain yang super bulat kayak gini, dan di atasnya ini bolong. Di bawahnya tidak bolong, tapi di atasnya ini bolong. Jadi buds-nya itu langsung kelihatan kiri dan kanannya. Dan di sini, di bagian depannya sendiri cuma ada tulisan Baseus yang kecil. Lalu di belakangnya ada port charger Type-C. Dan di atasnya kita langsung udah bisa lihat si buds-nya. Ini bener-bener nggak ada penutupnya, jadi tinggal ambil sama taruh, udah. Dan kayak gini kurang lebih pengoperasiannya ya. Udah beres. Kalau kalian mau taruh lagi tinggal, nggak perlu nutup apa-apa. Jadi ini desain yang bener-bener baru buat saya ya, yang dari kemarin nyobain TWS macem-macem. Walaupun di manual tetap ditulis close the lid, open the lid, walaupun tidak ada lidnya. Manualnya kan template berarti ya. Dan di sini kenyamanan yang dikasih sama si Bowie EZ10 ini sebenarnya cukup oke sih. Cuma yang awalnya saya kira ini fittingnya dia menghadap ke atas, tapi ternyata fittingnya itu bentuknya tidur. Jadi dia nggak lonjong ke atas, tapi lonjong ke samping gitu ya. Jadi kalau saya coba tadi emang buat fitting yang lonjong ke atas itu kita bener-bener nggak bisa masuk ininya, buds-nya. Menurut saya sih ini agak gampang lepas ya, karena waktu saya coba gerakin mulut ya, misalnya kalau saya lagi pakai TWS terus saya ngomong gitu ya, itu kerasa banget dia kayak tidak berada di tempatnya terus gitu, dia kayak sedikit melingse kayak dikit-dikit keluar gitu. Nah, jadi nyaman tapi kurang rapet gitu. Secara isolation juga ini sebenarnya udah bagus ya, cuma mungkin kalian harus ganti ear tips kalau misalnya nggak cocok, karena ear tips bawaannya ini terlalu lentur ya. Jadi kalau dipencet dikit gitu dia kadang gampang nekuk. Jadi buat kenyamanan kalian mungkin perlu ganti-ganti ear tips yang sesuai dengan telinga kalian ya. Dan untuk penggunaannya sendiri di sini saya itu biasa pakai kurang lebih 3 jaman ya. Dan di sini diklaim kalau Bowie EZ10 itu bisa tahan sampai 5 jam playtime di volume 70% dengan menggunakan Bluetooth versi 5.3-nya. Dan untuk pengecasannya dari 0 sampai penuh itu dia bisa hanya 1,5 jam aja, dan itu cukup kenceng ya untuk sebuah TWS yang bisa dicas 4 kali dan sekali playnya 5 jam. Jadi menurut saya ini cukup durable. Dan setelah saya coba untuk berbagai macam musik ya, karakter yang diberikan si Bowie EZ10 ini lebih ke punya suara yang kayak balance, tapi dia extend sebagian bass sama treble-nya. Dan di sini vokal kerasa banget mundur ya, bener-bener kerasa, karena bass-nya itu bener-bener nutupin bagian vokal sama treble-nya. Ini mirip-mirip sama si Soundcore A20i kemarin ya, atau R50i ya, ada dua itu yang dari Soundcore. Dan bedanya di sini bassnya dia tipikal yang boomy, bass yang menggelegar, tapi dia kerasa kurang nonjok, tidak senonjok punya Soundcore kemarin. Jadi di sini tuh
Sebenarnya bassnya oke, bassnya cukup enak banget. Tapi buat kalian yang suka ditonjok sama bass telinganya, ini rasanya masih kurang, masih kerenan punya Soundcore kemarin. Cuma masih dalam taraf yang bisa dinikmati kok. Dan untuk treble-nya sendiri mungkin ini nggak terlalu kelihatan di beberapa musik ya, terutama musik jedak-jeduk mungkin kerasa ketutupan. Tapi untuk musik-musik yang kayak akustik, jazz itu masih oke lah. Tapi yang saya nggak suka sih vokalnya ya, kerasa kurang maju aja gitu. Tapi di sini walaupun si EZ10 ini harganya murah, dia tetap disupport sama aplikasinya Baseus. Dan kalau kalian nggak suka dengan tipikal suara yang udah dikasih sama si EZ10, kalian bisa otak-atik di aplikasinya. Dan tak jelasin dulu pertama aplikasinya Baseus sendiri nih. Sama seperti Baseus yang pernah sebelumnya saya bahas ya. Cara connect-nya kalian tinggal connect Bluetooth, lalu di add device, nanti aplikasinya nanti akan muncul device kalian. Setelah kalian connect, kalian bisa pilih si EZ10 dan langsung tampil menu-menunya. Dan kalian di sini bisa sambil ngecek baterainya, kiri kanannya itu sedang berada di berapa persen. Lalu menu yang pertama, ada equalizer mode. Nah, di sini, jadi kalau kalian nggak suka sama suara bawaannya, kalian bisa custom sendiri. Mulai dari apa yang udah disediakan sama si aplikasinya Baseus, atau kalian bisa custom sendiri. Terserah kalian, yang penting kalian enjoy aman. Lalu kita kembali dan melihat menu kedua, di sini ada gesture setting. Jadi di sini gesture settingnya itu hanya 3 tipe. Klik 2 kali, klik 1 kali tahan, dan 3 kali klik. Nah, di sini untuk klik 2 kali dan 1 kali tahan itu punya fungsi yang sama. Dan pilihannya kalian cuma bisa play, pause, next, previous, voice assistant, dan nothing. Ya, nothing. Literally tidak melakukan apa-apa kalau kalian pencet gitu ya. Kalau kalian pilih nothing. Dan untuk yang klik 3 kali ini kalian bisa memilih untuk mengaktifkan voice assistant atau low latency mode. Dan kita kembali cek pilihan terakhir di sini adalah low latency mode. Nah, di sini low latency mode bisa kalian aktifin lewat aplikasi atau lewat gesture setting ya, yang sesuai pilihan tadi. Tapi sebelum kita bahas low latensinya, di sini juga kalian bisa pakai fitur menemukan buds-nya kiri atau kanan, yang kurang lebih notifikasinya seperti ini. Nah, cukup berisik ya kali ini ya, tidak seperti yang sebelumnya yang nggak terlalu kedengeran, kali ini cukup berisik. Dan kita cek sekarang low latency modenya seperti apa. Dan sebelumnya saya ini pakai buat main game untuk main Combat Master ya. Suara yang dihasilkan sama si Bowie EZ10 ini cukup oke sih menurut saya untuk harganya dan apa yang dikasih di dalam gamenya. Dan ini benar-benar menghasilkan suara yang cukup imersif ya. Imersif yang tidak terlalu bikin kita gregetan juga sih. Imersifnya yang penting bikin kita seneng aja gitu dengerin suara yang ada di dalam game. Elemen-elemen di dalam game itu kerasa lebih enak, nyaman didengar, lalu sound stage-nya juga kerasa cukup luas ya, walaupun nggak luas banget, tapi ini udah cukup membantu untuk main game kayak gini. Dan untuk low latency modenya di sini saya sediakan 2 contoh yang bisa kalian dengarkan ya, mulai dari yang mati dan yang tidak. Menurut saya ini delaynya cukup minim sih ya, nggak seperti yang WM03 kemarin. Ini serasa lebih sedikit responsif dari WM03 karena mungkin versi Bluetooth-nya juga yang udah 5.3 ya, jadi itu mungkin nilai plus buat si EZ10 ini sih. Dan untuk suara mikrofonnya kalian bisa dengarkan sendiri. Ya, dan ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Baseus Bowie EZ10. Dan di sini menurut saya suara mikrofonnya ini cukup cempreng ya, dan lumayan ada patah-patah sedikit di tiap berapa detik. Tapi untuk vokal yang dihasilkan ini cukup aman untuk komunikasi. Kata-kata yang dikeluarkan juga oke sebenarnya, tapi volumenya terasa emang jauh ya. Di sini saya kasih bentuk 2 volume, misalnya kalau saya ngomong pelan sekarang ini suara saya nggak perlu berisik. Dan ini suara saya kalau saya sedang teriak-teriak di mikrofonnya.
Dan untuk kalian tahu juga, di sini ada suara AC. Jadi kalau kalian dengar atau enggak, berarti itu kualitas mikrofon yang bisa kalian nilai sendiri aja. Oke, kan ini adalah suara dari mikrofonnya si Bowie EZ10 kalau dipakai buat telepon WA. Dan menurut saya ini suara yang hampir sama dengan rekaman suara kalau pakai voice recorder tadi ya. Jadi kualitasnya tidak berbeda jauh. Silakan kalian nilai sendiri. Menurut saya sih mikrofonnya si EZ10 ini masih taraf yang sebenarnya kurang bagus gitu kalau dibuat komunikasi lama-lama, karena emang suaranya cukup cempreng, tapi masih oke lah buat komunikasi yang sekedar kalau telepon WA berapa menit aja itu masih enak. Vokal kita pun juga bisa didengar dengan jelas sebenarnya. Dan secara overall ini sebenarnya TWS yang cukup bagus menurut saya. Dan lagi-lagi ya, untuk TWS-nya saya tidak kecewa dari Baseus, karena selain harganya murah pun ini juga punya macam fitur aplikasi yang lumayan membantu kita juga sih, dan low latensinya tuh cakep. Mungkin dari segi suara oke, cuma desainnya ini nih, desain yang seperti ini bikin kita kayak bertanya-tanya nih, apakah aman desain seperti ini? Jadi magnetnya ini terasa kurang kuat kalau kita kayak lagi terguncang-guncang tasnya ya, bener-bener bikin TWS-nya jatuh dari tempatnya ini. Tapi kembali lagi, ini harganya 180.000 Rek, dan menurut saya ini cukup worth it ya di harga 180.000. Dan Bowie EZ10 ini cocok juga buat bass head ya. Sama kayak si Soundcore kemarin, ini benar-benar punya karakter bass yang lebih dominan lah. Intinya Baseus Bowie EZ10 atau Soundcore A201 atau R50i di harga yang sama, kalian bisa pilih ketiga-tiganya. Tinggal kalian sukanya Baseus atau Soundcore, gitu aja sih. Oke, sekian pembahasan saya soal Baseus Bowie EZ10. Ojo lali dilek-lek gak dilek yo ora popo. Matur suwun. Bowie. Baseus gak mau kalah ternyata.